Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya pada sehat walafiat, ada banyak rezekinya, ada banyak uangnya, ada banyak apanya lagi ya. Ya semuanya yang baik-baik lah. Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki 5. Ya, kanalnya orang kecil. Ya, tapi badannya besar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu video ini ya. Videonya Pak Susno 2G. Pak Susno 2G itu eh pernah apa namanya ya, pernah menyatakan satu pendapat awalnya, kemudian ternyata pendapat itu dianulir sendiri gitu kan. Pandangannya dianulir sendiri dengan pandangan yang lain. Jadi oke, kita lihat dulu videonya seperti apa ya. Ini video penggalan saja ya. Jadi saya ambil intinya saja lah ya biar tidak terlalu panjang gitu. Jadi saya ambil intinya, ini videonya. Oke, kita lihat swing. Lain dulu, lain sekarang. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Nah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Dosennya Pak Jokowi kan masih ada yang hidup kan? Periksa dosennya sebagai saksi. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini, Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian? Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Orang ada yang pendapat berlain berpendapat kan yang ngeluarin UGM. Jadi apa kata UGM itulah yang harus jadi pegangan. Yang mengeluarkan mengatakan asli ya asli itu. Oh tidak. Dalam hal ini, dalam perkaranya Pak Jokowi ini, UGM itu yang dipermasalahkan. Ya kalau ditanya ke UGM bisa saja UGM jawab iya itu kami yang mengeluarkan. Sudah disimak dengan seksama ya videonya. Pak Susno 2G itu dua video yang berbeda ya, kemudian disatukan. Itu ada orang yang upload di TikTok kalau tidak salah itu. Kemudian saya berusaha untuk mengulasnya. Jadi awal mulanya Pak Susno 2G ini bilang ini kan tentang ditetapkannya Rosuryo menjadi tersangka gitu. Jadi tersangka menurut Pak Susno 2G apa namanya, ditersangkakannya Rosuryo itu ada hubungannya dengan keaslian atau ketidakaslian ijazahnya Pak Jokowi gitu kan. Pada awal mulanya yang pertama lalu untuk menguji keaslian itu ya tinggal menurut itu ya, menurut di videonya itu Pak Susno 2G bilang ya tinggal ditanyakan kepada yang mengeluarkan, lembaga yang mengeluarkan. Oke, mengeluarkan asli ya benar sah ya berarti udah sah gitu kan katanya. Kemudian ada teman-temannya saksi-saksi yang ditanya, iya benar. Kemudian dosennya kan masih ada yang masih hidup, tinggal ditanya, oh iya benar ya udah. Kemudian ada data-data akademiknya misalnya, ya misalnya ini nomor induknya kan ada, atau data-data di sana di mana, di UGM di kampusnya kan ada gitu, foto-fotonya, dokumentasinya kan ada gitu. Katanya seperti itu. Nanya, kemudian yang terbaru entah bagaimana gitu. Tapi ini kan sah-sah saja ya. Tiba-tiba beliau ini kok mengeluarkan pendapat pandangan yang berbeda gitu katanya. Untuk penetapan Rosuryo jadi tersangka katanya harusnya ijazahnya Jokowi itu ditetapkan dulu gitu. Ditetapkan dulu keasliannya melalui apa namanya putusan pengadilan katanya gitu. Nah, ini senada juga dengan Profesor Mahfud MD gitu. Profesor Mahfud MD waktu itu menanggapi Susno 2G ya, artinya mengamini apa yang dikatakan oleh Pak Susno 2G kalau tidak salah dalam pernyataannya seperti itu. Jadi harus diuji dulu ini katanya. Aduh. Ini biar bagaimanapun ya beliau itu kan seorang pakar ya, profesor loh. Profesor Pak Mahfud ya profesor, kemudian
Pak Susnodyo Aji itu kabar eskrim dulunya, ya mantan penyidik lah kan gitu kan, tahu gitu. Cuma kan kita tidak memungkiri bahwa banyak pakar juga yang tidak sepaham dengan pandangannya Profesor Mahfud MD dengan Pak Susnodyo Aji gitu kan. Ya termasuk penyidik yang sekarang lagi nyidik itu enggak sepaham, enggak sama pandangannya gitu kan. Ya kalau saya sendiri menurut saya, nah saya tidak bukan karena pendukung Jokowi atau bukan pendukung Jokowi gitu. Jadi dalam hal ini saya melihatnya kayak gini teman-teman. Jadi untuk keaslian ijazah itu kan tadi mengatakan bahwa harusnya diuji dulu di pengadilan gitu. Kalau menurut saya untuk menentukan keaslian atau ketidakaslian ijazah itu cukup dengan satu keterangan ahli ya. Keterangan ahli artinya gini teman-teman, ini kan ijazah ini kan benda analog ya, barang analog. Artinya kertasnya ada, bendanya ada, tinggal dicocokkan saja dengan data-data pembandingnya milik teman-temannya gitu kan ada gitu. Nah, ini kemudian dites huruf-hurufnya apa semua gitu kan. Kertasnya, huruf-hurufnya. Saya kira itu udah cukup satu. Kemudian itu kan satu yang pertama tadi keterangan ahli. Artinya menurut ahlinya ya ahli kertas ini kertas sama loh gitu kan. Artinya ya yang satu angkatan itu sama. Kemudian ini huruf-hurufnya, ini kan keterangan ahli, huruf-hurufnya juga sama, nggak ada masalah, tinta yang digunakan juga sama, nggak ada masalah gitu kan. Nah ini menurut keterangan ahli. Kemudian yang keduanya menurut keterangan lembaga terkait. Lembaga terkait kan ada, yaitu UGM. UGM sudah mengatakan iya, Jokowi itu secara data karena mungkin ya rektornya yang dulu sudah tidak ada, sudah meninggal gitu kan. Artinya yang rektor sekarang memberikan keterangan, wong memang data-datanya ada di kampus semuanya. Ini menunjukkan Pak Jokowi itu pernah kuliah di sini. Kemudian di samping data-data itu ada, kemudian dokumentasi kelulusannya juga ada, artinya lulus. Kemudian ada saksi-saksi teman-temannya. Ini kan sudah mencukupi menurut saya. Jadi tidak perlu lagi dibawa ke pengadilan untuk menentukan keaslian atau ketidakaslian itu. Menurut saya seperti itu. Jadi cukup dengan keterangan ahli, keterangan lembaga terkait, kemudian data-data pembanding, kemudian saksi-saksi teman-temannya. Saya kira sudah mencukupi itu sehingga penyidik pun menggunakan dasar ini untuk menetapkan keaslian atau ketidakaslian ijazah itu, kemudian bisa menetapkan Rosuryo menjadi tersangka gitu. Menurut saya ya saya sepaham dengan penyidik ini gitu kan. Dan juga yang dilakukan oleh Bareskrim dulu waktu pengaduannya TPU akan seperti itu. Dites di laboratorium forensik juga ternyata identik. Artinya kemudian kepolisian menetapkan bahwa kasusnya tidak bisa diteruskan karena ini identik. Jadi nggak ada bukti yang bisa untuk meneruskan kasusnya ini gitu kan. Kan awal mulanya TPUA itu melaporkan dulu ijazahnya Jokowi gitu kan. Dilaporkan ke Bareskrim, pengaduan lah waktu itu. Dilaporkan ke Bareskrim, hanya saja TPUA ini tidak bisa menghadirkan bukti-bukti yang kuat gitu. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ijazahnya Jokowi palsu itu nggak kuat. Sehingga ya udah, karena tidak ada bukti-bukti yang kuat, bahkan ijazahnya Jokowi dengan bukti-bukti yang ada, dengan keterangan berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa itu justru asli, ya akhirnya pelaporannya TPUA ini tidak bisa diteruskan. Bagaimana mau diteruskan orang? Mereka kan menuduh bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Mereka tidak bisa menghadirkan
bukti bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu gitu. Nggak bisa menghadirkan itu, sehingga ya udah akhirnya diberhentikan laporannya itu, kasusnya itu ditutup waktu itu. Nah itu yang di Bareskrim. Kemudian kan setelah yang di Bareskrim, laporannya Jokowi yang di Polda Metro Jaya ini diteruskan gitu kan. Jadi itu tadi ya, jadi entah kenapa ya, saya kembali lagi ke Pak Susno Duaji. Entah kenapa kemudian Pak Susno Duaji ini kok tiba-tiba pandangannya berbeda dalam masalah ini. Tapi ini enggak apa-apa, itu kan hak beliau. Bisa jadi mungkin beliau dulu punya pandangan lain dan sekarang punya pandangan yang berbeda, itu kan enggak masalah gitu. Dan berbeda pandangan itu adalah hal yang biasa menurut saya gitu. Masing-masing pakar, di Indonesia kan banyak pakar, pakar politik, pakar apa semua. Dan biasanya kan punya argumen sendiri-sendiri, itu hal yang biasa menurut saya, enggak masalah. Tinggal nanti diuji di persidangan nanti ini, pandangan yang diambil, dasar yang diambil oleh penyidik nanti kan nanti diuji lagi di persidangan. Di persidangan itu nanti kuat apa tidak gitu. Kalau kuat ya berarti Jokowi bisa menang gitu kan. Kalau enggak kuat yang ternyata argumentasinya Rosuryo dan kawan-kawan yang lebih kuat, berarti ya Rosuryo nanti yang menang gitu kan, seperti itu. Analogi saya begini teman-teman. Jadi kalau seandainya saya menggunakan pandangan yang kedua dari Pak Susno Duaji bahwa harusnya yang jadi permasalahan, perkara yang jadi permasalahan itu diuji dulu kebenarannya gitu. Artinya ijazahnya itu diuji dulu. Jadi Rosuryo itu kan dituduh dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik gitu. Pencemaran nama baiknya apa? Menuduh ijazahnya Jokowi itu palsu gitu kan. Itu kan mencemarkan. Nah, menurut Susno Duaji, ijazahnya dulu ini ditetapkan dulu asli atau palsu gitu. Maksudnya gitu kan. Asli atau palsu. Tetapi ketetapannya itu harus menurut putusan pengadilan, menurut Susno Duaji gitu. Logikanya begini teman-teman ya, kalau seandainya misalnya ada satu kasus gitu kan, kasus yang sama misalnya, dulu kasusnya Jessica Wongso ya, kalau tidak salah, kasus kopi sianida gitu kan. Waktu itu Jessica kan dituduh membunuh Wayan Mirna Salihin. Wayan Mirna Salihin kan meninggal setelah meminum kopi yang disajikan di situ ya, di kafe atau di mana itu. Nah, kemudian karena meninggalnya di situ, Jessica ini dituduh ngeracuni kopi itu, ngeracuni si Mirna. Jadi kopinya itu ada racunnya gitu kan. Dalam menentukan ini kan dituduh meracun kan, dituduh Jessica Wongso ini dituduh ngeracun si Mirna. Si Wayan Mirna Salihin ini dituduh ngeracun si Mirna ini. Dengan apa? Dengan racun tadi yang ada di kopi itu. Harusnya kalau seandainya dengan pandangannya Susno Duaji yang kedua, harusnya kopi ini ditetapkan dulu. Kematiannya ini ditetapkan dulu. Benarkah kematiannya ini diracun gitu kan? Jangan-jangan dia matinya hanya sakit gitu. Kalau menurut pandangan yang kedua harusnya status kematian ini ditetapkan dulu melalui pengadilan, tidak cukup dengan keterangan ahli gitu kan. Harus melalui pengadilan, oh benar ini matinya diracun gitu kan. Ini pemahaman logika saya ya, kalau seandainya dengan pandangannya Susno Duaji yang kedua. Kalau seandainya dengan pandangan itu, logika saya memandangnya seperti itu. Ini akan terjadi kerumitan-kerumitan gitu kan. Sehingga penyidik waktu itu kan cukup dengan berdasarkan keterangan ahli, oh benar ini diperiksa dalam tubuhnya ada kandungan racunnya, kemudian kopinya benar ada kandungan racunnya. Oh kalau begitu ini matinya diracun. Tinggal pembuktiannya yang dituduhkan si Jessica Wongso ini dituduh ngeracuni Mirna Salihin. Ini yang jadi pembuktiannya nanti gimana gitu kan. Kalau penyebab kematian kan sudah benar diracun, oh berarti penyebabnya adalah diracun. Kemudian tuduhannya adalah meracun. Si Jessica Wongso ini meracun si Mirna Salihin gitu kan. Itu kan kasusnya seperti itu, mirip-mirip lah. Kalau seandainya dianalogikan seperti itu kan bisa gitu.
Dan dalam hal ini penyidik tidak harus dengan ketetapan pengadilan dalam menentukan kasus penyebabnya itu tadi itu. Nah, sama dengan menetapkan ini asli atau tidak asli, ya cukup dengan keterangan ahli. Sama dengan kasusnya Jessica Wongso juga cukup dengan keterangan ahli. Sama kayak kasusnya Melisa dengan Ridwan Kamil gitu kan. Melisa kan melaporkan Ridwan Kamil, katanya anaknya Melisa itu anaknya Ridwan Kamil, menuntut hak nafkah kalau tidak salah waktu itu kan. Kemudian Ridwan Kamil menyangkal, oke lah, kemudian tes DNA gitu kan. Kemudian hasilnya tes DNA itu ternyata DNA-nya anaknya Melisa itu tidak cocok dengan DNA-nya Ridwan Kamil. Kemudian polisi menetapkan itu sesuai dengan keterangan ahli kan, ahli DNA itu gitu. Anda harus menunggu ketetapan pengadilan bahwa betul ini bukan anaknya Melisa, bukan anaknya Ridwan Kamil gitu. Anda harus kan, cukup dengan keterangan ahli, ini DNA-nya nggak sama, kemudian kasusnya dihentikan gitu. Oke teman-teman, menurut saya pandangan saya seperti ini ya, teman-teman boleh sepakat, boleh tidak juga sepakat gitu. Ini kan kekayaan berpikir. Oke teman-teman, kita tetap berpikir dengan logika yang sehat ya, tanpa dipengaruhi oleh suka atau tidak suka. Kita berdoa sama-sama saja, semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, tentram, sejahtera. Semoga dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.